Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Hukum Kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik utama dalam hukum kesehatan, yaitu perjanjian hukum kesehatan dan etika dalam hukum kesehatan. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena perannya yang sangat besar dalam hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Sebagai seorang profesional hukum yang terlibat dalam dunia kesehatan, penting bagi kita untuk memahami peraturan dan etika yang mengatur praktik medis, serta bagaimana perjanjian-perjanjian yang berlaku dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Baik, kita masuk pada materi. Hukum kesehatan seperti yang telah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini karena pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Secara umum, hukum kesehatan berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban dalam dunia kesehatan, baik untuk pihak penerima layanan atau pasien maupun pemberi layanan, yaitu tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Seiring dengan kemajuan teknologi medis dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih baik, hukum kesehatan juga mengalami perubahan dan penyesuaian untuk menjawab tantangan tersebut. Hukum kesehatan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pelayanan kesehatan, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Nah, di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diatur atau yang mengatur berbagai hal terkait kesehatan, mulai dari hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak hingga kewajiban pemerintah dan penyedia layanan kesehatan dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum kesehatan bukan hanya berkaitan dengan norma-norma yang mengatur hubungan medis, tetapi juga dengan peraturan yang melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Lanjut, kita masuk ke konsep perjanjian hukum kesehatan. Perjanjian hukum kesehatan merupakan aspek yang sangat amat penting dalam dunia medis, terutama karena hubungan antara pasien dan tenaga medis didasarkan pada kesepakatan yang sah dan mengikat. Dalam konteks ini, perjanjian bukan hanya sekedar transaksi hukum antara dua pihak, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesi medis terhadap pasien, serta juga hak-hak yang dimiliki oleh pasien dalam menerima layanan medis. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan medis yang akan dilakukan, informasi yang harus diberikan kepada pasien, hingga persetujuan yang harus diperoleh sebelum tindakan medis dilakukan. Perjanjian hukum kesehatan yang paling umum sering kali kita dengar itu dikenal adalah perjanjian terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien. Perjanjian ini mengatur tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, termasuk itu diagnosis, pengobatan, hingga prosedur medis yang diperlukan. Salah satu elemen penting dalam perjanjian terapeutik adalah informed consent atau persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima informasi yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Undang-Undang Kesehatan 36/2009 itu memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan perjanjian hukum kesehatan ini. Kita baca di pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dengan demikian, sebelum setiap tindakan medis dilakukan, tenaga medis wajib memastikan bahwa pasien telah diberikan informasi yang cukup dan memberikan persetujuannya. Selain itu, dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan dalam melakukan perawatan medis, hukum kesehatan juga mengatur konsekuensi hukum bagi tenaga medis
yang bisa berupa tanggung jawab pidana maupun perdata, bergantung pada tingkat kelalaian yang terjadi. Nah, dengan memahami perjanjian-perjanjian ini, kita bisa melihat bagaimana pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan antara tenaga medis dan pasien, serta bagaimana hukum memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan pelayanan kesehatan yang tepat dan profesional. Baik, sebelum kita lanjutkan materinya, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas yang nanti akan dikumpulkan di pertemuan offline berikutnya. Nah, tugas kali ini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Tolong diperhatikan supaya tugasnya tidak keliru. Dalam tugas ini diminta untuk menulis sebuah laporan yang isinya menganalisis mengenai informed consent atau persetujuan tindakan medis dalam konteks medis. Tugas ini bertujuan untuk melihat pemahaman mahasiswa mengenai peran persetujuan tindakan medis ini atau informed consent dalam melindungi hak pasien dan bagaimana hal ini memengaruhi pengambilan keputusan medis. Diperhatikan instruksinya, ada 4 instruksi, akan saya uraikan sedikit demi sedikit. Instruksi yang pertama yaitu mendefinisikan apa itu informed consent. Jelaskan apa yang dimaksud dengan informed consent berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kemudian sertakan penjelasan mengenai pentingnya persetujuan pasien dalam konteks pengobatan dan tindakan medis. Itu instruksi yang pertama, mendefinisikan apa itu informed consent. Instruksi yang kedua adalah analisis pengaruh informed consent dalam melindungi hak pasien. Isinya yaitu menjelaskan bagaimana informed consent ini berfungsi untuk melindungi hak pasien dalam memilih tindakan medis yang akan dilakukan. Yang kedua, yang selanjutnya, buatlah pembahasan atau bahas hak pasien untuk memperoleh informasi yang cukup sebelum memberikan persetujuan, serta bagaimana hal ini melindungi pasien dari potensi risiko yang tidak diinginkan. Jadi, instruksi yang pertama mendefinisikan apa itu informed consent, dan instruksi yang kedua melakukan analisis pengaruh informed consent dalam melindungi hak pasien. Nanti ada instruksi-instruksi berikutnya, jangan sampai kelewatan. Nah, nanti akan saya lanjutkan kembali, kita masuki materi yang selanjutnya. Baik, kita masuk kepada dasar hukum perjanjian hukum kesehatan. Dalam dunia hukum kesehatan, perjanjian antara tenaga medis dan pasien tidak hanya sebatas hubungan profesional, tetapi juga dilindungi oleh hukum yang ada. Salah satu dasar hukum yang paling penting dalam konteks perjanjian hukum kesehatan adalah Undang-Undang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara tenaga medis dan pasien dalam hal pelayanan kesehatan. Pada pasal 5 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Hal ini menciptakan dasar yang kuat bagi pentingnya mendapatkan persetujuan pasien sebelum tindakan medis dilakukan, yang kemudian tercermin dalam praktik informed consent. Selain itu, ada juga dasar hukum berupa KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga memberikan aturan dasar mengenai perjanjian secara umum, termasuk yang terkait dengan hubungan medis. Kita tahu pada pasal 1313 KUH Perdata itu mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain dalam konteks perjanjian hukum kesehatan. Ini berarti bahwa dokter atau tenaga medis mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pasien mengikatkan diri untuk menerima pelayanan tersebut dengan syarat tertentu yang sudah disepakati bersama-sama.
Nah, lebih lanjut, pada pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Kita ketahui ada yang namanya kesepakatan, kemudian kecakapan hukum atau kemampuan pihak-pihak melakukan perjanjian, kemudian objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Nah, pentingnya dasar hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tidak hanya memenuhi standar medis, tetapi juga dilaksanakan dalam kerangka hukum yang melindungi pasien. Dengan demikian, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya berlandaskan pada keahlian medis, tetapi juga pada asas hukum yang menjamin hak-hak kedua belah pihak. Baik, setelah kita mengetahui dasar hukumnya, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis perjanjian dalam hukum kesehatan. Dalam konteks hukum kesehatan, ada beberapa jenis perjanjian yang penting untuk dipahami. Perjanjian-perjanjian ini mengatur hubungan antara tenaga medis dan pasien, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Salah satu jenis perjanjian yang paling umum dikenal adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian ini terjadi ketika seseorang dokter memberikan pelayanan medis kepada pasien yang melibatkan diagnosis, pengobatan, tindakan medis, dan berbagai prosedur yang lain. Nah, dokter dan pasien itu memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat dalam perjanjian terapeutik ini. Perjanjian terapeutik tidak hanya mencakup tindakan medis yang dilakukan, tetapi juga informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien. Informed consent itu kan merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan yang memadai tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Pasien berhak mengetahui risiko, manfaat, alternatif tindakan medis jika ada alternatif atau second opinion atau second choice dari tindakan yang akan diberikan, dan akibat yang mungkin terjadi akibat prosedur tersebut. Dalam hal ini, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Nah, selain itu, dalam dunia medis terdapat jenis perjanjian lain. Kalau tadi ada perjanjian terapeutik, kemudian ada informed consent. Nah, ada perjanjian lain yang mungkin tidak sering terdengar, tapi sangat penting, yaitu perjanjian dalam keadaan darurat. Dalam situasi darurat, misalnya ada pasien yang mengalami kecelakaan atau pasien yang mengalami serangan jantung, terkadang tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan langsung dari pasien. Nah, dalam kondisi seperti itu, dokter dapat melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien meskipun tanpa persetujuan langsung. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Akan tetapi, dokter tetap harus memberikan informasi mengenai tindakan yang telah diambil setelah keadaan darurat terlewati. Nah, meskipun perjanjian hukum kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis, akan tetapi secara empirik dalam praktiknya seringkali muncul berbagai permasalahan. Salah satu masalah utama yaitu konflik antara yang terjadi dalam perjanjian terapeutik, terutama terkait informed consent. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pasien atau keluarga pasien tidak sepenuhnya memahami informasi yang diberikan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan atau bahkan gugatan hukum jika pasien merasa tidak diberitahu dengan jelas mengenai resiko atau alternatif pengobatan. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah penolakan pasien terhadap perawatan medis yang disarankan. Ada beberapa pasien mungkin menolak pengobatan karena alasan pribadi, misalnya agama atau kepercayaan, meskipun tindakan medis tersebut merupakan pilihan terbaik untuk kesehatan mereka. Dalam situasi seperti ini, tenaga medis harus bijak dalam menjelaskan pentingnya tindakan yang disarankan dan berusaha untuk memperoleh persetujuan pasien.
dengan tetap menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan mereka. Namun, masalah ini bisa memunculkan dilema dalam hal etika dan juga dalam hal hukum, terutama ketika penolakan pasien terhadap pengobatan dapat membahayakan nyawanya. Nah, perjanjian hukum kesehatan juga bisa menghadapi masalah terkait dengan kesalahan medis atau malpraktik yang seringkali berakar dari kesalahan dalam menjalankan perjanjian terapeutik. Contoh misalnya, ketika dokter gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang tindakan medis atau tindakan yang akan dilakukan, atau mungkin dokter tidak mendapatkan persetujuan pasien, hal ini bisa berujung pada gugatan hukum atas dasar kelalaian atau pelanggaran hak pasien. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk selalu memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan pasien memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku, serta menghindari kesalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Baik, kita kembali masuk dalam instruksi tugas. Ada 2 instruksi yang telah saya berikan di awal tadi mengenai definisi informed consent, dan kemudian instruksi yang kedua itu adalah menganalisis pengaruh informed consent dalam melindungi hak pasien. Nah, instruksi yang berikutnya yaitu yang ketiga, berikan contoh kasus. Itu instruksi yang ketiga, berikan contoh kasus. Jadi silakan pilih kasus medis yang nyata, atau mungkin kalau tidak ada yang nyata silakan dibuat kasusnya yang melibatkan informed consent. Kemudian deskripsikan kasus tersebut secara singkat dengan menyoroti bagaimana informed consent diterapkan atau sebaliknya dilanggar. Kalian bisa memilih kasus terkait malpraktik, penolakan ke pengobatan, atau kasus di mana pasien tidak diberi informasi yang cukup mengenai tindakan medis. Itu instruksi yang ketiga. Instruksi yang terakhir, setelah tadi melakukan definisi, melakukan analisis, memberikan contoh kasus, instruksi yang terakhirnya berikan rekomendasi atau saran. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, susunlah rekomendasi terkait penerapan informed consent yang lebih baik dalam praktik medis. Jadi saran itu bisa nanti mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai hak-hak mereka, cara-cara untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan adalah sah, atau bahkan misalnya ide-ide untuk perbaikan prosedur medis agar lebih transparan dan etis. Itu instruksi-instruksi yang perlu diingat sebelum nanti saya masuk ke perintahnya. Next, kita masuk ke materi tentang pengertian etika kesehatan. Etika kesehatan itu merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus dipegang oleh tenaga medis dalam memberikan layanan kepada pasien. Etika ini sangat penting karena tidak hanya mengatur perilaku tenaga medis dalam praktik medis, tetapi juga bertujuan untuk melindungi martabat dan hak pasien. Dalam dunia kesehatan, etika berkaitan erat dengan norma-norma moral yang mengatur tindakan profesi medis, baik itu di bidang kedokteran, keperawatan, farmasi, maupun profesi medis yang lain. Nah, tujuan dari etika kesehatan ialah untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati antara tenaga medis dan juga pasien, serta menjamin bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan keahlian dan pengetahuan medis, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai moral yang mengedepankan kesejahteraan pasien. Secara kebahasaan atau etimologis, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Nah, kalau kita tarik dalam konteks kesehatan, etika mencakup kebiasaan atau prinsip moral yang seharusnya dimiliki oleh setiap tenaga medis dalam berinteraksi dengan pasien. Etika kedokteran sebagai bagian dari etika kesehatan itu berfokus pada aturan yang mengatur hubungan dokter dengan pasien, termasuk
bagaimana dokter harus bertindak dalam hal menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan memberikan pengobatan yang terbaik bagi pasien. Untuk itu, kita dikenalkan dengan prinsip-prinsip etika kesehatan. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam etika kesehatan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan pedoman bagi tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien untuk tindakan medis yang akan diberikan kepadanya. Salah satu prinsip utama adalah otonomi. Prinsip ini mengharuskan tenaga medis untuk menghormati hak pasien dalam membuat keputusan mengenai pengobatan yang akan diterimanya. Pasien berhak mengetahui segala informasi terkait kondisi kesehatannya dan memilih jenis perawatan yang diinginkan, bahkan jika itu bertentangan dengan rekomendasi medis. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah keadilan, yang mengharuskan tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa membedakan, baik itu ras, agama, status sosial, atau faktor lain yang melatar belakangi pelayanan yang berbeda. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Kemudian ada juga prinsip manfaat yang menuntut tenaga medis untuk selalu bertindak dengan tujuan memberikan manfaat terbaik bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Ini berarti bahwa setiap keputusan medis harus mengutamakan kesejahteraan pasien. Prinsip lainnya itu ada yang namanya prinsip non-malfeasance atau prinsip tidak membahayakan, non-malfeasance atau tidak membahayakan, yang berarti bahwa tenaga medis harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Dalam praktik medis ini tercermin dalam kewajiban untuk menghindari kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien. Prinsip-prinsip etika ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban tenaga medis, serta memastikan bahwa setiap tindakan medis yang diambil selalu berorientasi pada kebaikan pasien. Baik, itu nanti kita lanjutkan materinya. Sekarang saya ingin masuk kepada perintah tugas. Setelah tadi ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan, dari mulai membuat definisi, kemudian menganalisis, kemudian memberikan contoh kasus, dan yang terakhir memberikan rekomendasi. Keempat hal ini dibuat dalam bentuk tugas. Bagaimana bentuk tugasnya? Nah, catat, yang pertama, tugas ini harus diserahkan dalam bentuk laporan tertulis, diketik saja, yang terdiri dari 3-4 halaman. Gunakan referensi dari Undang-Undang Kesehatan, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian jika ada sumber-sumber hukum lain yang relevan silakan digunakan. Kemudian pastikan untuk menyertakan contoh kasus, karena itu termasuk dalam salah satu instruksi yang relevan dan menjelaskan penerapan informed consent dalam konteks kasus tersebut. Jadi ada 3. Yang pertama, tugasnya dibuat dalam laporan tertulis yang diketik saja 3-4 halaman. Kemudian gunakan referensi-referensi yang sesuai, dan juga pastikan contoh kasus itu relevan menjelaskan penerapan informed consent. Kapan dikumpulkannya atau kapan kita bahas? Nanti akan saya sebutkan setelah materi-materi yang saya berikan lagi nanti. Baik, kita masuk ke materi kembali. Materi selanjutnya yaitu etika dan hukum kesehatan di Indonesia. Di Indonesia, etika kesehatan dan hukum kesehatan saling berkaitan erat. Seiring dengan perkembangan dunia medis dan hukum, Indonesia telah mengatur berbagai aspek etika dan hukum kesehatan melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Kesehatan.
Dalam hal ini, hukum kesehatan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan prinsip-prinsip etika dalam praktik medis. Contoh misalnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan itu mengatur hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas dan hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Akan tetapi, selain perspektif hukum positif, penting juga kita melihat etika kesehatan dari perspektif hukum Islam yang memberikan landasan moral yang kuat dalam praktik medis. Dalam Islam, prinsip otoritas atau otonomi pasien sangat dihargai. Meskipun Islam menekankan bahwa keputusan pasien tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat, dalam konteks medis, informed consent sangat relevan dalam hukum Islam, di mana pasien harus diberi penjelasan yang cukup sebelum setuju untuk menjalani perawatan medis. Karena itu tidak boleh ditutup-tutupi semua informasi medis yang akan diberikan kepada pasien. Baik. Prinsip keadilan dalam Islam juga mengatur bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terlepas dari status sosial, etnis maupun agama. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya membantu sesama sebagai bagian dari amal sosial yang bernilai pahala. Prinsip tidak membahayakan atau prinsip non-malfeasance tadi dalam Islam juga sangat jelas, di mana Islam melarang tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan tubuh seseorang. Dalam hal ini, perawatan medis yang dilakukan harus berdasarkan prinsip menjaga keselamatan dan kesehatan pasien. Islam juga mengatur agar setiap tindakan medis yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan medis dan tidak boleh berlebihan. Nah, secara keseluruhan, etika dan hukum kesehatan di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pasien dalam menjalani perawatan medis. Kita sepakati atau kita bisa kita baca bahwa memang secara keseluruhan tidak ada pertentangan antara hukum positif maupun hukum Islam terkait hukum kesehatan di Indonesia. Baik, kita sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan memberikan perintah bahwa tugas-tugas yang telah saya deskripsikan dari tadi, baik itu instruksi maupun perintah tugasnya, saya ulangi, baik itu instruksi maupun perintah tugasnya akan dikumpulkan nanti di pertemuan ke-8 untuk membahas tugas yang telah diberikan. Dalam catat, kita akan masuk kembali di pertemuan ke-8. Baik. Masuk di bagian akhir, pada bagian akhir materi ini kita akan menyoroti pentingnya memahami perjanjian hukum kesehatan dan etika dalam hukum kesehatan bagi tenaga medis dan pasien. Pemahaman yang baik tentang kedua hal ini sangat vital, tidak hanya untuk kepentingan profesional tenaga medis, tetapi juga untuk perlindungan hak-hak pasien. Pentingnya memahami perjanjian hukum kesehatan bagi tenaga medis dan pasien sebagai tenaga medis memahami perjanjian hukum kesehatan memberikan dasar yang kuat dalam menjalankan tugas profesi. Setiap tindakan medis, baik itu pengobatan, pembedahan maupun tindakan lainnya, harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan pasien secara sah melalui informed consent. Hal ini tidak hanya melindungi hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan, tetapi juga melindungi tenaga medis dari kemungkinan tuntutan hukum terkait kelalaian atau malpraktik. Bagi pasien, pemahaman terhadap perjanjian hukum kesehatan memberikan jaminan bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan dan untuk memilih jenis perawatan yang sesuai dengan keinginan mereka. Pasien juga berhak menuntut ganti rugi jika perjanjian yang telah disepakati tidak dipenuhi sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian hukum kesehatan adalah instrumen yang memastikan
adanya hubungan yang adil dan saling menghormati antara tenaga medis dan juga pasien. Nah, pentingnya memahami etika kesehatan bagi tenaga medis dan pasien. Dalam hal ini, etika kesehatan memberikan pedoman moral yang harus diikuti oleh tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Dalam praktik medis, tidak hanya keterampilan teknis yang penting, tetapi juga sikap profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, seperti otonomi, keadilan, manfaat, dan tidak membahayakan. Tenaga medis yang mematuhi etika kesehatan akan mampu menjaga hubungan yang baik dengan pasien, memperhatikan kepentingan pasien, dan berkomunikasi dengan transparan mengenai pilihan perawatan yang tersedia. Selain itu, etika kesehatan juga melindungi pasien dari praktik medis yang tidak sesuai standar atau tindakan medis yang dapat merugikan. Prinsip keadilan dalam etika kesehatan mengingatkan bahwa semua pasien tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan bermutu. Bagi pasien, pemahaman terhadap etika kesehatan memberikan perlindungan terhadap hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip moral yang menghargai martabat dan integritas pribadi pasien. Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur medis yang akan mereka jalani dan memiliki hak untuk memilih atau menolak pengobatan yang mereka anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka sebagai pasien. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Diperhatikan tugas yang telah saya uraikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.